Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen Umum serta teman-teman sekalian yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM 2102 0850 1009, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kelas 04, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi yang saya laksanakan di industri Salwa Collection. Baik, yang pertama, profil industri. Industri ini berdiri sejak tahun 2011, dipimpin oleh yang terhormat Ibu Pramita SPD. Jam kerja menyesuaikan dengan waktu mengajar di sekolah karena beliau merupakan salah satu guru di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Jumlah karyawan 4 orang, alamat Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Mukhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian sejarah berdirinya industri Salwa Collection. Ibu pemilik Salwa Collection telah menekuni usaha jahit sejak lulus kuliah pada tahun 2007 di daerah Mawasangka. Sembari ia magang atau bekerja di SMA Negeri 1 Mawasangka menjadi guru seni budaya. Job atau jahitan yang diambil masih sekitaran sekolah atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang membutuhkan pakaian seragam seperti 17-an atau pentas seni yang diadakan di sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 2010, beliau pindah ke daerah Bau-Bau karena menjadi PNS di Kota Bau-Bau, tepatnya di SMP Negeri 3 Bau-Bau. Namun untuk rutinitas menjahit, beliau vakum selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2011, beliau kembali bergelut dengan dunia jahit, mulai dari baju sendiri, baju suami, anak, saudara-saudara, serta keluarga terdekat beliau. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah nenek beliau yang lokasinya di Benteng Keraton Buton. Pada tahun 2018 awal, setelah menikah, beliau pindah ke rumah sendiri yang masih di Benteng Keraton Buton juga, tepatnya di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Mukhum, Kota Bau-Bau hingga sekarang. Pada tahun 2020, beliau dipindah tugaskan lagi dari SMP Negeri 3 Bau-Bau ke SMK Negeri 3 Bau-Bau, namun tetap di Kota Bau-Bau tersebut. Nah, disinilah industri Salwa Collection merekrut karyawan dari siswa-siswi kelas 12 yang melaksanakan PSG di tempatnya. Kebanyakan setelah selesai masa PSG tersebut, mereka berlanjut untuk membantu beliau menjadi karyawan di industri Salwa Collection. Namun para karyawan tersebut tidak berterusan karena setelah lulus dari SMK, mereka ada yang melanjutkan untuk kuliah baik di dalam kota maupun di luar kota, dan kebanyakan berhenti bekerja membantu ibu. Namun kegiatan ini berkesinambungan dari tahun ke tahun, bergantian anak PSG yang masuk hingga sekarang. Kemudian visi dan misi industri. Visinya yaitu menjadi usaha jahit terbaik di Kota Bau-Bau. Dan misinya yang pertama, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Yang kedua, memberikan banyak variasi model, baik itu kebaya, baju kerja, busana casual, busana anak yang terbaru dan termodis. Kemudian sistem perencanaan. Sistem perencanaan pada industri ini diterapkan pada penentuan biaya atau rancangan harga suatu pakaian. Jika konsumen tidak membawa bahan jahit sendiri, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Misal, modal senilai 55.000, upah tenaga kerja 50.000, biaya produksi yaitu modal ditambah dengan upah, yakni 55.000 ditambah 50.000, senilai 105.000. Keuntungan yang ingin diperoleh yaitu 30% dari biaya produksi, yakni 105.000 dikali dengan 30% menghasilkan 31.500. Maka harga jual yaitu biaya produksi ditambah dengan keuntungan, yakni 105.000 ditambah 31.500 menghasilkan 136.500. Jadi harga jual pakaian tersebut senilai 136.500.
Kemudian sistem pengarahan. Sistem pengarahan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, bahwasanya beliau selalu menekankan bahwa langkah kerja atau prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian menegaskan bahwa perlunya tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, serta meningkatkan kualitas perusahaan dengan membina disiplin kerja pada karyawan. Kemudian pengawasan. Seorang ketua yang menjadi pimpinan dalam industri ini bertugas memastikan agar produk yang dihasilkan tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran dan telah terselesaikan dengan waktu yang tepat juga. Ketua tidak hanya memperhatikan produknya, tapi juga memperhatikan karyawan yang terlibat dalam proses pengerjaan pakaian tersebut. Tugasnya ialah mengingatkan serta memberi arahan untuk memperbaiki jika ada yang menyimpang dari produksi pakaian yang ingin dicapai tersebut. Kemudian struktur organisasi. Seperti yang dapat Anda lihat bahwa pemilik di sini juga berperan sebagai manajer keuangan, pengadaan bahan, dan pembuatan pola serta menggunting. Selanjutnya baru disalurkan kepada karyawan. Namun, jika ada kendala pada saat proses pengerjaan, maka beliau akan langsung turun tangan untuk menangani masalah yang menyimpang tersebut. Kemudian kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi karyawannya sehingga mau bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada kemampuannya membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi tersebut. Nah, gaya kepemimpinan, komunikasi, serta motivasi yang dimiliki oleh beliau selaku pimpinan dari industri Salwa Collection ini ialah yang pertama, memberi petunjuk, bimbingan, binaan, serta pengarahan bagi karyawannya. Yang kedua, mampu berkomunikasi baik dengan karyawannya, terutama dalam hal proses pengerjaan pakaian. Dan yang ketiga, mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif agar karyawannya dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Kemudian mengatasi konflik. Berbicara tentang konflik, yang sering terjadi di industri ialah seorang karyawan yang bermasalah dengan karyawan lainnya. Misalnya, karyawan yang kinerjanya tidak optimal karena masalah personal misalnya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain yang dapat menimbulkan konflik. Sebagai seorang pemimpin, tentunya dapat menjadi contoh yang baik bagi karyawannya. Tugas kita sebagai pemimpin industri ialah yang pertama, mampu memperbaiki komunikasi antar karyawan dalam ruang lingkup kerja kita. Yang kedua, mampu memanajemen konflik tersebut. Dan yang ketiga, memahami bahwa konflik itu tidak selalunya hal buruk. Kemudian daya tarik dan kriteria. Mengapa harus memilih industri Anda? Ya, yang pertama, pelayanan prima, yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Dan yang kedua, tepat waktu, yakni menyelesaikan orderan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, kualitas jahitan, yakni sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, misalnya rapi, pas di badan, pas bahu, dan masih banyak lagi. Kemudian langkah kerja. Untuk sistem kerja di industri ini yaitu proses pembuatan pola dan menggunting dilakukan oleh pemilik industri. Dan ketika masuk ke tahap penyelesaian atau menjahit, barulah diberikan kepada karyawan. Kemudian rata-rata total penghasilan per bulan. Untuk rata-rata penghasilan per bulan tidak ada estimasi tertentu karena ditentukan dengan jumlah orderan yang masuk. Banyak-banyaknya penghasilan itu biasanya ketika masuk musim pesta pernikahan. Jadi banyak orderan pakaian seragam pesta, ya seragam pesta keluarga.
Nah, disitulah omset mengalami kenaikan. Kemudian manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangan diatur oleh beliau sendiri dan ada beberapa tips dasar untuk mengelola keuangan di industri ini. Yang pertama, membuat pencatatan anggaran biaya. Yang kedua, analisis pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Yang ketiga, hindari yang namanya hutang piutang. Kemudian sistem penggajian. Ya, mengenai sistem penggajian karyawan yaitu berdasarkan banyaknya pakaian yang dihasilkan. Misalnya, satu setelan pakaian kantor seharga 300.000 dikeluarkan 30% untuk gaji karyawan yaitu 90.000. Ya, 300.000 dikali 30% yakni 90.000. Kemudian sistem pemasaran. Ya, meliputi yang pertama dari orang ke orang atau mulut ke mulut ya. Yang kedua secara online, ialah menggunakan media story Facebook atau story WhatsApp. Yang ketiga secara offline, di mana pelanggan datang berkunjung sendiri ke industri Salwa Collection. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama strike atau kekuatan, yang meliputi harga terjangkau. Model pakaian dapat kita tentukan sendiri, tepat waktu, dan tidak adanya pesaing di sekitar usaha. Kemudian weakness atau kelemahan, ya, yakni kurangnya pegawai sehingga sulit menerima lebih banyak orderan dan alat yang belum memadai. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu karena tidak adanya pesaing di sekitar maka memungkinkan usaha dapat berkembang pesat. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Alat yang kurang memadai membuat usaha sedikit lambat dan meminimaliskan pelanggan. Ya, kemudian berikut produk-produk yang dihasilkan oleh industri Salwa Collection. Yang terakhir, kesimpulan. Ya, industri Salwa Collection ini adalah industri kecil skala rumah tangga untuk membuat pakaian sesuai request pelanggan. Industri ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan dimiliki dan dipimpin langsung oleh Ibu Pramita SPD. Strategi pemasaran yang dilakukan yakni melalui promosi dari orang ke orang secara online dan juga secara offline. Pemilik memiliki peranan langsung untuk turut mengambil bagian dalam tugas pelaksanaan usaha ini. Salwa Collection ini memiliki sistem penggajian karyawan berdasarkan hasil kerja, yakni 30% dari hasil tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.